Selamat siang Bu Ningsih. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya dapat tugas dari PPG untuk melakukan wawancara kepada Bu Ningsih sebagai salah satu pakar yang berkaitan dengan masalah yang akan diidentifikasi. Di sini nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon bantuan dari Bu Ningsih. Semoga bisa menjawab. Ya, amin. Yang pertama terkait dengan masalah perkalian dan pembagian siswa kelas 5 yang masih rendah di bagian pemahaman. Menurut Bu Ningsih, ini apa yang menyebabkan siswa kelas 5 masih sulit dalam hal perkalian dan pembagian? Menurut saya ini kita harus melihat sejarahnya dulu bagaimana. Ya, karena sebenarnya untuk kelas 5 itu kan untuk perkalian dan pembagian kan harusnya kan sudah mahir harusnya. Nah maka dari itu kita memang harus melihat dulu bagaimana waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah matang atau belum. Jadi kita mesti harus melihat ke sana dulu. Jadi nggak bisa. Nah itu kalau misalnya kemarin di kelas bawahnya kurang anak-anak konsepnya kurang benar-benar mahir, pasti di kelas 5 juga akan mengalami kendala. Jadi harus melihat dulu. Ya, dulu di kelas-kelas sebelumnya. Yeah. Apakah mungkin dari Bapak Ibu guru di kelas sebelumnya dalam hal mengajar juga bisa mempengaruhi? Oh pasti ya, pasti. Karena kan untuk kelas bawah itu kan mungkin banyak guru mungkin loh ini ya, karena saya juga tidak melihat langsung ke bawah bagaimana. Kalau untuk anak-anak bawah kan biasanya kalau belajar itu kan kalau perkalian mungkin akan cepat nyantalnya kalau menggunakan benda-benda, misal biji-bijian, nah konkret ya. Benda-benda yang bersifat konkret, kontekstual itu mungkin anak-anak lebih cepat memahami. Biji-bijian gitu misalnya dikontol-kontol 5, 5, 5, 5, 3 gitu berarti 5 kali berapa. Kalau menurut berdasarkan Bu Ningsih, kalau masih ada siswa yang belum paham perkalian pembagian, kalau menurut saya tekniknya ya memang kalau matematika harus latihan, harus sering latihan. Karena nggak bisa ya kalau matematika hafalan nggak bisa, jadi konsepnya memang harus ditanamkan dulu. Baik, untuk yang kedua ini juga masih terkait dengan materi matematika. Kalau di kelas 5 untuk pemahaman penjumlahan, pengurangan pecahan, kalau di kelas 5 juga masih belum paham, ini biasanya kalau menurut saya yang menyebabkan itu karena dalam kehidupan sehari-hari anak itu jarang mengalami bilangan pecahan. Mereka seringnya itu mengalami yang utuh-utuh. Jadi untuk sebuah pecahan-pecahan itu kan jarang. Biasanya utuh. Ambilkan 1, ambilkan 2 sendok, ambilkan 3 sendok. Biasanya kan begitu. Untuk pecahan kan anak-anak kan jarang. Mungkin itu yang bisa menyebabkan bahwa anak kurang bisa memahami bilangan pecahan. Atau dengan kata lain mungkin belum kontekstual juga. Iya, belum kontekstual. Kalau selama ini kalau masih ada siswa kelas 5, kalau Bu Ningsih pernah mengajar di kelas 5 tentang pecahan masih belum kurang paham, mungkin ada yang dilakukan Bu Ningsih? Yang saya lakukan itu ya dengan menggunakan kontekstual itu, benda konkret. Kita yang memang harus ada semangka ya kita bawa semangka, nanti pecah gitu, berapa bagian. Yang paling gampang itu kertas itu dilipat-lipat aja itu sudah bagiannya sudah pasti sama. Oh iya, menunjukkan pecahan. Dilipat setengah jadi 2, berarti nilainya 1 per dibagi 2. Nanti dilipat lagi 1 dibagi 4 gitu. Itu kontekstual. Biasanya kalau begitu anak-anak nyangkanya lebih cepat. Oke. Yang berikutnya ini, nah di kelas pertama kelas atas itu sudah memulai soal-soal yang bertipe HOTS. Kalau anak-anak selama ini masih pemahaman penalaran rendah di soal tipe HOTS itu masalahnya atau penyebabnya apa? Memang ya, memang untuk tipe yang untuk tingkat HOTS itu memang anak-anak kesulitan. Itu kalau menurut saya karena anak-anak kurang bisa memahami kalimat. Jadi ini kan ada kaitannya dengan literasi. Biasanya kalau HOTS itu kan memang apa ya, kayak AKM gitu kan memang dari sebuah cerita dulu, karena kan soalnya biasanya kan ada kalimat-kalimatnya, cerita dulu lalu diambilkan pertanyaan dari itu. Lah biasanya anak-anak itu memang kurang bisa memahami kalimatnya itu.
untuk mencapai seperti apa namanya taksonomi itu loh, ada C1, C2, C3 gitu. Nah kita guru juga harus paham itu. Jadi yang namanya coach itu kan memang anak-anak harus bagaimana bisa menganalisa, bagaimana anak bisa mengevaluasi. Itu memang sulit, namanya coach ya, memang sulit. Dan yang terpenting itu pemahaman kalimatnya itu. Karena kalau bacaan itu pengalaman saya membuat soal coach AKM itu nilainya jelek. Tetapi begitu anak langsung misalnya nama suku yang ada di Jawa, mereka bisa. Tetapi kalau kita menggunakan cerita dulu, itu anak-anak kurang bisa memahami. Satunya literasi juga. Yang berikutnya ini masih berhubungan pas nih dengan literasi. Siswa yang belum paham tentang teks bacaan, entah itu nanti mencari informasi atau dipokok dari teks bacaan fiksi non fiksi. Kalau masih ada itu biasanya penyebabnya apa? Kalau menurut saya, anak-anak itu untuk memahami kalimat, untuk memahami bacaan ya, bukan kalimat, itu anak-anak lebih cenderung ke fiksi. Mereka fiksi lebih cepat daripada non fiksi. Karena untuk non fiksi itu untuk anak-anak SD itu untuk jangkauannya ke nyata itu agak sulit. Tetapi kalau fiksi itu kan cerita, dongeng, itu biasanya anak-anak lebih cepat bisa menangkap cerita yang bersifat fiksi dibandingkan dengan non fiksi. Kalau cerita yang fiksi biasanya ada berupa komik atau cerita bergambar, atau juga berpengaruh pemahaman lebih cepatnya? Iya, karena ada gambarnya. Jadi ada gambarnya, itu kan anak-anak kan lalu kan dari gambarnya itu kan bisa terpancing untuk bisa mencari isi dari cerita tersebut. Kalau non fiksi kan biasanya tidak. Lalu anak-anak angan-angannya gunung meletus itu yang seperti apa, mereka belum sampai ke sana. Berikutnya ini terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa, terutama di kelas 5. Kalau menurut Bu Ningsih, kalau pembelajaran di bahasa Jawa itu kesulitan apa yang dialami guru maupun siswa? Kalau bahasa Jawa itu karena meskipun kita itu tinggalnya di Jawa, tetapi untuk komunikasi sehari-hari itu kita malah jarang menggunakan bahasa Jawa. Yang sering kita gunakan bahasa Indonesia. Sehingga anak-anak untuk berkomunikasi, untuk mengartikan sebuah kalimat, konteks kalimat itu anak-anak itu masih kesulitan. Seperti kalau di bahasa Indonesia kosakata gitu tuh, anak-anak itu untuk mengartikan sebuah kalimat, sebuah kata itu masih bingung. Karena belum terbiasa, karena dalam kehidupan sehari-hari jarang digunakan untuk komunikasi, jarang menggunakan bahasa Jawa, malah bahasa Indonesia yang sering digunakan. Kalau terkait dengan model atau metode pembelajaran, apakah ada pengaruhnya dalam pemahaman materi anak nanti? Ya pasti, karena untuk memahami kalimat saja anak-anak belum ngerti, belum paham artinya apa saja, mereka belum paham. Jadi untuk pemahamannya pasti kegiatan belajar pasti mempengaruhi itu, berpengaruh, sudah pasti itu. Berarti ada karena keseharian bukan bahasa Jawa dengan metode. Pada kenyataannya kan kita kan sehari-hari tidak menggunakan bahasa Jawa, apalagi yang bahasa Jawa kromo. Iya, pasti. Iya, itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan guru yang masih belum menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Misalnya penggunaan aplikasi Kahoot, Quizzes, sampai dengan AI. Ini kira-kira apa yang menyebabkan guru belum menggunakan? Nah itu yang menyebabkan karena mungkin guru kurang bisa atau tidak mau merubah paradigmanya. Dia masih menginginkan menggunakan paradigma yang lalu, merasa nyaman. Padahal kalau ini kan modelnya kita harusnya sudah model digital. Apalagi sekarang pembelajarannya kedua satu. Kalau menurut saya karena memang mager, tidak mau merubah paradigma, sudah nyaman dengan paradigmanya yang lalu. Kalau ini mungkin usulan atau saran atau tips bagaimana supaya Bapak Ibu guru mau menggunakan teknologi apa? Ya, kalau menurut saya itu kan suatu, kalau zaman sekarang kan itu suatu tuntutan ya. Jadi kita mau nggak mau juga harus mau mengikuti teknologi itu ya. Mungkin dari pihak sekolah mungkin ada pelatihan gitu.
Jadi separuhnya dipaksa karena itu tuntutan. Harus menggunakan, harus mau berubah. Ya mungkin dengan pelatihan itu. Karena kalau sudah mungkin juga nggak mau berubah karena belum terbiasa. Atau gagap. Nah, kalau kita nanti sering ada latihan kan mungkin sudah terbiasa sehingga mau menggunakan itu teknologi. Baik. Yang terakhir ini Bu, ini terkait dengan disiplin positif. Ini seringkali mungkin tidak hanya di kelas 5, mungkin di paralel kelas lain juga ada siswa yang tidak mengerjakan tugas PR atau tidak mengumpulkan. Ini kira-kira penyebabnya. Ini kita tidak bisa langsung menyalahkan anaknya. Kita juga harus melihat dulu bagaimana keadaan di rumah, bagaimana lingkungan yang ada di sekitar rumah, ada di masyarakatnya. Kalau di sekolah sudah pasti lingkungannya bagus, tetapi terkadang anak itu di rumah bagaimana kita tidak tahu. Mungkin kontrol orang tua, perhatian orang tuanya yang kurang karena orang tuanya sibuk bekerja, lalu tidak ada kontrol terhadap anak, ada tugas atau tidak, mungkin bisa juga. Atau mungkin juga memang anaknya yang marah. Jadi kita memang tidak bisa langsung menyalahkan si anak, tapi kita harus melihat dulu bagaimana kondisi lingkungan yang ada di rumah. Atau mungkin ada lagi, mungkin kita supaya disiplin. Oh itu yang termasuk tugas PR. Oh gitu. Termasuk, nah kalau Bu Ningsih mungkin pernah mengalami ada anak yang sering tidak membawa atau lupa atau tidak selesai, mungkin ada dari Bu Ningsih kepada anaknya mungkin penyelesaian atau mungkin cara mengatasinya. Saya biasanya setiap kali tahun ajaran baru itu saya membuat kesepakatan belajar dengan anak. Nah, salah satu kesepakatan belajarnya itu ya untuk menertibkan itu. Contohnya kalau tidak mengerjakan PR, nilainya 0. Itu sudah dengan begitu, dan saya ngasih 0 ya 0 benar. Dengan begitu lalu anak-anak ada pemahaman, mereka lalu mengerjakan PR, dan sampai sekarang ya ternyata memang kesepakatan belajar itu memang sangat membantu untuk tingkat kedisiplinan anak. Kalau misalnya memanggil orang tua yang bersangkutan apa? Pernah karena semisal anak terlambat ke sekolah itu belum tentu anaknya yang salah. Terkadang orang tuanya, anaknya sudah siap, ternyata orang tuanya belum siap untuk mengantar. Jadi itu juga memang perlu, karena kita harus komunikasi dengan orang tua. Kalau kita tidak memanggil orang tua, nggak ada komunikasi, orang tua nggak tahu. Mungkin juga selamanya tidak akan ada perubahan. Berarti ada faktor internal dari anak tersebut juga, karena mungkin dari orang tua. Ya, orang tua atau keluarga. Baik, ini 7 masalah yang saya angkat di PPG. Terima kasih banyak atas bantuannya, atas informasinya. Semoga nanti bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya juga. Semoga sukses.